Nabi Muhammad pernah berdoa dengan doa yang tidak baik. Dalam ini saya sampaikan biar apa? Biar kita nih umat Islam tidak selalu mengenal Nabi itu orang yang lembut. Walaupun Nabi Muhammad orang yang paling lembut, tapi Nabi Muhammad pernah suatu saat berdoa untuk orang dengan doa yang tidak layak kalau kita dengarnya. Kenapa? Kalimatnya sangat jelek. Itu terjadi ketika putra Abu Lahab, namanya Utbah. Utbah ini anak Abi Lahab, Utbah dan Utaibah. Dua putra Abu Lahab ini dinikahkan oleh Rasulullah dengan dua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum, dalam riwayat Ruqayyah dan Zainab, tapi Zainab tidak, tapi lebih banyak Ruqayyah dan Ummu Kulthum di masa-masa awal sebelum terjadi di masa pra Islam. Nah, salah satunya Utbah. Utbah ini sangat benci dengan Nabi Muhammad. Padahal Utbah dengan Nabi itu apa? Sepupu. Karena ayahnya Abu Lahab adalah paman Nabi. Ayahnya Nabi adalah pamannya Utbah. Sehingga dari sini sepupu sama sepupu boleh menikah. Karena mereka bukan hubungan mahram. Utbah menikah sepupu Nabi, bahkan dinikahkan sama anak Nabi, berarti keponakan sepupu. Nikah. Kemudian Utbah itu mengatakan saya mau pergi ke Syam karena melakukan bisnis. Orang Quraisy itu punya bisnis apa? Bisnisnya antar negara. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wasayf. Perginya kedua musim, musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas bisnisnya ke Syam. Kalau musim dingin bisnisnya ke Yaman. Ini orang Quraisy. Jadi bisnisnya antar negara, bukan lagi antar kota. Di kayu-kayu antar negara ini. Nah, sehingga ketika ingin berdagang bisnis di Syam, dia ngomong, sebelum aku berangkat aku kepengen menyakiti Nabi Muhammad. Kalau bahasa dia tidak pakai Nabi, cuman saya tidak berani ngomong Muhammad. Kalau bahasa dia la udhiyanna Muhammad, aku akan sakiti Muhammad. Ini bahasa Utbah. Akhirnya dia berangkat, sampailah ke hadapan Nabi Muhammad. Ketika sampai di depan Nabi, dia memanggil Nabi dengan panggilan yang tidak layak. Padahal ini menantu ini. Nabi Muhammad adalah mertua. Jangan kita lihat Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kita lihat ini menantu kepada mertua. Dia manggil Nabi apa? Ya Muhammad. Layak seorang menantu panggil mertua dengan nama. Tidak ada kalimat sopannya sama sekali. Ini laku kalau Utbah. Ya Muhammad. Hei Muhammad. Kemudian dia mengatakan dia yang dimaksud adalah dia sendiri, itu Utbah. Kenapa? Karena orang Arab kalau menyombongkan dirinya dengan kata dia, seperti menceritakan, itu adalah sombongnya lebih tinggi daripada saya. Itu orang Arab saat itu. Sehingga dia ngomong, dia yang dimaksud adalah Utbah. Dia ini adalah orang yang kafir kepada An-Najm idza hawa. Itulah kata Imam Zamakhsyari, salah satu sebab turunnya surat Wan Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma tawa. An-Najm di situ adalah Al-Qur'an. Demi Al-Qur'an. Maknanya apa? Dia Utbah ini tidak beriman kepada Al-Qur'an dan tidak beriman kepada madana fatadallah. Itu malaikat Jibril yang selalu turun dan dekat menyampaikan wahyu sama Nabi. Dia tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak beriman kepada malaikat Jibril. Setelah itu putrinya Nabi Muhammad yang dinikahkan oleh Nabi kepada dia diceraikan di hadapan Nabi Muhammad. Bukan hanya dicuri, diejek putri Nabi. Ini perempuan tidak baik, perempuan tidak bagus. Setelah dia menceraikan putri Nabi Muhammad di depan Nabi, kemudian ini Utbah meludahi wajah Nabi Muhammad. Ini kalau kita jadi mertua dapat menantu mak ini mana lah kio-kio. Apakah kita rahmat, tak boleh jahat sama wong? Kita lihat Nabi ini. Saat Nabi diperlakukan seperti itu, apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berdoa. Doanya adalah Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, berikan kepada dia anjing daripada anjing-anjing liarmu. Kalimat anjing Nabi sebutkan. Apakah kita berani ngomong, kok Nabi ngomong kotor? Kok Nabi Muhammad ngomong anjing, madain Nabi ngomong kotor? Kan banyak sekarang ini, kok ngomong kotor, kok ngomong kotor? Situasinya Nabi Muhammad ngomong itu ada sebab. Yang dikatakan jelek kalau tidak kata sebab ngomong kotor, iya.
Ini ada situasi. Allahumma sallid alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, berikan kekuasaan kepada Utbah, anjing daripada anjing liarmu. Saat itu Abu Thalib paman Nabi ada di situ. Saat Nabi Muhammad berdoa itu, bingung Abu Thalib, terdiam sampai mangap mulutnya. Kenapa? Kaget. Tidak pernah Nabi Muhammad doa dengan doa ini. Nabi Muhammad disakiti di Taif. Apa doa Nabi? Jangan. Walaupun malaikat penjaga gunung ngomong, aku balikkan wahai Muhammad kepada penduduk Taif. Jangan. Aku masih berharap mereka akan lahir ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada aku. Banyak Nabi Muhammad memaafkan. Tapi ini Nabi doanya luar biasa kepada Utbah. Sehingga Abu Thalib ngomong, demi Allah doanya Muhammad akan terjadi. Kenapa? Pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pulang ini Utbah ngomong sama ayahnya apa yang terjadi. Ayahnya takut Abu Lahab karena tahu siapa keponakannya Nabi Muhammad ini. Tapi untuk nutupi rasa takut, ayo kita berangkat ke Syam. Sampai di tengah jalan mampir ke satu daerah istirahat, disambut oleh pendeta di daerah tadi, dijamu makanan. Saat selesai jamu makanan, ini pendeta ngomong, inna fi ardi hadza musabba'ah. Sesungguhnya tempat kami ini banyak binatang buas. Daerah kami ini rawan sebab binatang buas lagi banyak-banyaknya. Abu Lahab dengar itu takut. Takut kenapa? Nasib anaknya Utbah. Karena diingat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab ngomong, "Hei ma'syara Quraisy, hei orang-orang Quraisy yang ikut sama kami, malam ini tolong jaga aku dan anakku Utbah. Jangan sampai binatang buas menggigit anakku Utbah dan aku." Sehingga orang-orang Quraisy langsung unta yang mereka bawa mengelilingi. Jadi Utbah dan Nabilah berada di tengah-tengah, unta itu mengelilingi. Dan orang-orang Quraisy pun juga mengelilingi Utbah dan Abi Lahab. Allah kirimkan satu macan. Dan Allah buat macan ini punya penciuman hanya kepada Utbah. Jadi yang lain tidak diganggu oleh ini macan, tapi Utbah yang hanya diganggu oleh ini macan. Sehingga penciuman macan tadi sesaat ke arah Utbah. Yang Utbah dan yang lain terlelap dalam tidur, maka ini macan dengan mudah menerkam itu Utbah dan binasa itu Utbah dengan terkaman macan. Sebab apa? Doa Nabi Muhammad. Kenapa Nabi doa seperti itu? Kalau Nabi urusan diri dia dewek disakiti saat di Taif, Nabi ludahi. Bukan karena ludahnya Utbah yang Nabi Muhammad marah, tidak. Tapi karena putrinya yang dihinakan, yang dilecehkan oleh Utbah, keluarganya yang sangat Nabi sayangi, itu yang buat Nabi Muhammad murka. Kenapa? Nabi Muhammad sayang sama keluarga, terutama anak-anaknya. Kita pun kalau ada anak kita disakiti, kita marah karena kita sayang dengan anak kita. Wajar kalau Nabi Muhammad marah. Saking keselnya Nabi, didoakan dengan doa yang tidak baik. Sehingga itulah Allah turunkan ayat menghibur Nabi Muhammad agar umatnya membalas jasa Nabi untuk berbuat baik kepada kerabat keluarga Nabi. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil gurba. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, aku Allah tidak meminta balasan apapun dari umatmu atas kebaikan kamu berdakwah mengajak mereka beriman, illal mawaddata fil gurba, kecuali mereka cinta sama keluargamu. Kenapa? Karena Allah tahu bagaimana cintanya Nabi sama keluarganya, dan keluarga Nabi disakiti oleh orang-orang terdahulu. Jadi doa Nabi itu berlaku sampai sekarang. Kalau orang-orang yang menyakiti keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang masuk. Nah ini Nabi Muhammad jahat, tidak, akhlak itu. Kenapa? Menempatkan pada tempatnya. Jadi itulah bagaimana Nabi Muhammad adalah yang menyempurnakan akhlak. Akhlak itu melakukan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang tempatnya lembut, ya lembut. Kalau tempatnya tegas, ya tegas. Kalau anak nakal, mandai kita cara lembut, tidak bakal nurut itu anak. Kalau dicubit kan tegas dikit, anak bakal sadar. Apakah kita jahat sama anak kita? Tidak, itu sayang. Kenapa? Menempatkan pada tempatnya. Guru, anaknya muridnya nakal, dipukul, apakah guru itu jahat? Tidak. Kenapa? Karena ingin membuat murid tadi sukses. Itulah akhlak. Yang tidak berakhlak adalah membolak-balikkan tempat. Yang tempatnya tegas dia pakai lembut, yang tempatnya lembut dia pakai tegas. Ini orang yang tidak berakhlak. Yang butuh sombong dia tidak sombong, yang butuh tawadhu dia tidak tawadhu. Ini yang dermawan salah. Ini orang yang tidak berakhlak. Makanya jangan tahu arti akhlak hanya sekedar bahasa
Akhirnya apa? Menyalahkan orang yang lebih ngerti tentang akhlak. Akhirnya apa? Ngerasa dirinya lebih hebat, ngerasa dirinya lebih pintar, sehingga menyalahkan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu contoh kecerdasan Nabi. Dalam ilmu apapun Nabi Muhammad mengetahui. Kenapa? Karena yang mengajarkan, yang mendidik Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini apa pelajaran? Kalau para nabi punya sifat fatonah, pelajaran buat umatnya, kita umat Islam harus cerdas. Biar apa? Biar musuh-musuh Islam bisa kita kalahkan dengan kecerdasan kita. Mereka musuh Islam mengkaji tentang Islam. Untuk apa? Menjatuhkan Islam. Maka kita harus kaji tentang Islam. Kalau mereka menjatuhkan Islam, kita bisa lawan. Dalil mereka salah, dalil yang benar begini. Apa yang mereka katakan salah, yang benar begini. Kenapa kita bisa mengalahkan mereka? Karena kita cerdas. Sehingga harus umat Islam itu menguasai dunia. Cerdas dalam urusan ekonomi, cerdas dalam urusan kedokteran, cerdas dalam urusan apapun. Biar apa? Yang menguasai dunia ini umat Islam. Karena umat Islam itu pernah cerdas. Makanya Nabi Muhammad perintahkan, carilah ilmu dari kita lahir sampai kita meninggal. Kenapa? Nabi menginginkan umatnya cerdas. Biar apa? Bisa membentengi diri dari hal-hal yang menyusahkan urusan dunia mereka dan juga menyusahkan urusan akhirat. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang cerdas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya akhlak yang baik, menempatkan pada tempatnya daripada semua sifat-sifat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.